Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Allahumma shalli afdalas salati ala as'ati makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatik kullama dzakaraka adh-dhakirun wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, hingga di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan serta kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk mengkaji dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an atau tadabbur Al-Qur'an. Di pertemuan kita sebelumnya kita masih membahas surah At-Takwir. Suratul Takwir sampai ayat ke, kalau enggak salah itu sampai ayat innahu laqaulu rasulin karim. Sampai situ ya? Atau sampai mana? Ya, ayat 19 ya, 19. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an. Laqaulu betul-betul ucapan rasul. Rasul artinya apa? Rasul itu artinya apa? Rasul ya, rasul ya, sudah diartikan. Bahasa Arabnya rasul, bahasa Indonesianya apa? Rasul. Rasul itu artinya utusan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulu, betul-betul ucapan rasul, utusan ataupun rasul. Nah, yang dimaksud rasul di sini siapa? Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Ya, jadi rasul di sini tidak dipahami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi rasul di sini adalah Rasulullah minal malaikah, utusan Allah dari kalangan malaikat, yaitu Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril. Sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul ucapan seorang rasul. Maksudnya apakah Quran itu dari malaikat Jibril? Bukan. Jadi tugas Jibril di sini hanya sebagai apa? Sebagai perantara. Ya, perantara. Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, al-munazzal yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan wasilah perantara siapa? Malaikat Jibril. Jadi itu cara memahaminya. Ya, jangan sampai kita katakan Quran itu ucapannya Jibril, bukan. Ucapannya Jibril mewakili siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jibril hanya membawa saja sebagai perantara. Baik. Nah, perantara itu kalau dalam ilmu hadis namanya sanad. Sanad ya. Jadi kalau yang menerima Al-Qur'an itu siapa? Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Al-Qur'an datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad. Di situ ada sanad. Sanad itu apa? Jalur, ada jalurnya. Kayak gini loh, Bapak mendengar kata ulama A misalnya. Begini. Lah Bapak mendengar ucapan itu dari siapa? Dari guru saya, dari gurunya lagi sampai ketemu ulama A misalnya. Nah, jalur yang Bapak lalui ini, jalur ucapan ini dari gurunya lagi, itu namanya apa? Sanad. Ya, kalau dalam hadis ada sanad, ada matan. Kalau matan itu adalah ucapan atau sabda Rasulullah SAW. Adapun sanad itu adalah jalur. Dari Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Nah, Al-Quran pun juga ada sanadnya. Yang nerima Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jalurnya, sanadnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, karena sanad itu begitu penting, sanad itu begitu penting. Sampai Nabi mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ajaran agama. Jadi sanad itu sangat-sangat penting. Karena sanad itu sangat penting, maka sanad ini kalau dalam hadis berarti orang-orang yang berada di jalur ini harus memiliki sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang mulia. Saya beri contoh misalnya begini. Kalau ada hadis dari fulan bin fulan bin fulan, seandainya salah satu dari fulan ini memiliki sifat misalnya pendusta, kira-kira hadis ini diterima atau tidak? Tidak diterima kan? Hadisnya nanti akan cacat, entah statusnya jadi dhaif atau mungkin jadi apa? Maudhu', jadi palsu. Kenapa? Karena di sanadnya, di jalur hadis ini ada seseorang yang sifatnya tidak terpuji. Mungkin dia pendusta atau enggak kuat hafalannya misalnya. Nabi menyampaikan satu hadis pada sahabatnya, sahabat pada generasi setelahnya, pada generasi setelahnya sampai pada satu imam yang merangkum ataupun membukukan hadis itu. Kalau di antara jalur sampainya hadis dari Nabi kepada imam yang menuliskan hadis itu, misalnya Imam Ahmad atau Imam At-Tirmidzi misalnya, ada satu perawi, ada satu jalur tadi, satu sanad yang memiliki karakter atau sifat tidak baik. Contohnya apa tidak baik itu? Dia tidak amanah atau tidak kuat hafalannya atau mungkin terkenal sebagai pendusta. Maka hadisnya nanti bisa menjadi hadis yang mungkar, hadis yang diingkari. Nah, kembali pada Quran tadi. Quran itu kalamullah, datangnya dari Allah, diberikan pada Nabi Muhammad SAW lewat sanad-sanadnya siapa? Malaikat Jibril. Maka Jibril ini harus memiliki sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang mulia, sehingga nanti kita percaya bahwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu persis seperti yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maka agar kita yakin bahwa Quran itu tidak mengalami penyelewengan, artinya Jibril enggak mungkin menyelewengkan apa? Isi Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril di surat At-Takwir ini dengan bi khamsi sifat, dengan 5 sifat. Nah, 5 sifat ini sifat yang utama semua. Nanti kalau kita tahu kenal malaikat Jibril dari 5 sifat ini, kita akan yakin enggak mungkin Jibril itu salah membawa wahyu. Enggak mungkin Jibril itu berani menambah dan mengurangi firman Allah terus disampaikan pada Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Kenapa? Jibril itu dijelaskan di surat At-Takwir ini dengan 5 sifat. Sifat yang pertama, as-sifatul ula. Apa? Innahu laqaulu rasulin apa? Karim. Sifat yang pertama adalah apa? Karim. Karim itu apa? Karimun indallah. Jibril itu mulia. Karim itu kalau sifat karim disematkan pada manusia, itu artinya baik
atau dermawan. Ya. Jud wal karam. Al jud wal karam itu artinya dermawan. Jadi kata karim, huwa rajulun karim misalnya. Dia adalah orang yang karim. Yang karim artinya orang yang baik, orang yang dermawan. Nah, sementara karim untuk malaikat Jibril artinya apa? Mulia. Mulia indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaunur Rasulilladzi jaa bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kariman. Status malaikat yang datang pada Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an itu adalah malaikat yang mulia. Laisa kama yaqulu a'da'uhu. Tidak seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad. Nah, orang-orang kafir yang benci pada Nabi Muhammad menuduh malaikat Jibril itu sebagai apa? Mereka mengatakan innalladzi jaa bihi syaiton. Kata mereka, yang datang pada Nabi Muhammad, yang membawa wahyu pada Nabi Muhammad itu siapa? Setan kan? Bukan Jibril tapi apa? Setan. Makanya ada satu peristiwa ketika Nabi mengalami masa masa fatrah. Fatrah itu dalam arti gini, masa di mana wahyu itu tidak lagi atau terlambat datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya, biasanya ini contoh ya, analogi, malaikat Jibril itu setiap 3 hari datang pada Nabi Muhammad membawa wahyu. Rutin setiap 3 hari membawa wahyu misalnya. Lah ada satu momen di mana Jibril itu berhari-hari tidak datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dikatakan sampai 18 atau 21 hari. Malaikat Jibril tidak membawa wahyu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian gara-gara ini orang-orang kafir itu mengatakan apa? Muhammad, kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Karena berhari-hari ini aku tidak melihat apa? Setanmu datang kepadamu. Jadi orang kafir itu menuduh pembawa wahyu dari Allah pada Nabi Muhammad itu adalah setan. Itu ucapan mereka, aku berhari-hari tidak melihat setanmu datang kepadamu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan malaikat Jibril dari tuduhan mereka dengan mengatakan, dengan mensifati Jibril itu apa? Karim. Jibril itu mulia, tidak seperti setan. Kalau setan kan apa? Hina. Setan itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu artinya apa? Terlaknat, terkutuk. Sementara Jibril itu apa? Karim, dia mulia. Itu ya. Jadi anggapan orang-orang kafir yang benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sanadnya Quran itu dari siapa? Dari setan. Ada kejadian begitu ya. Berhari-hari ternyata apa? Malaikat Jibril tidak datang pada Nabi Muhammad. Begitu selesai dicari alasannya kenapa? Karena Nabi Muhammad kan penasaran. Ini kenapa kok Jibril enggak datang berhari-hari? Kemudian beliau memerintahkan salah satu istrinya untuk membersihkan rumah. Disapu-sapu, ternyata di bawah ranjangnya Nabi itu ada apa? Bangkai anjing kecil. Ya, bangkai anjing kecil. Nah, karena ada bangkai itulah malaikat Jibril tidak mau masuk ke dalam apa? Rumah. Begitu dikeluarkan, sudah Nabi langsung mendatangkan malaikat Jibril. Terus di situ terjadi dialog ya. Jibril, kenapa lama sekali enggak datang? Aku rindu padamu. Kata Jibril, Muhammad, sesungguhnya aku jauh lebih rindu kepadamu. Tetapi aku ini hanyalah hamba. Ya. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini malaikat ya, hamba itu tidak akan turun kecuali dengan perintah Allah. Jadi gini, serindu apapun Jibril pada Nabi Muhammad, ya tidak bisa seenaknya menemui siapa? Nabi Muhammad. Karena beliau itu abdun, beliau itu malaikat hamba Allah. Gak mungkin sewaktu-waktu kalau dia mau terus nemuin Nabi Muhammad kan gak bisa. Harus nunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi mengatakan, Jibril, aku rindu padamu. Rindu dapat wahyu maksudnya. Kata Jibril, aku jauh lebih rindu. Tapi kami ini hamba, kami malaikat. Ya kami turun ya hanya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sifat yang pertama. Jibril itu karim, mulia, ya, tidak seperti yang disematkan oleh orang-orang kafir mengatakan
Yang turun pada Muhammad itu adalah setan. Antara malaikat dengan setan itu sifatnya bertolak belakang. Malaikat itu taat pada Allah, malaikat itu bersih, malaikat itu baik. Kalau setan semua sifat jelek melekat pada setan. Setan itu penampilannya ya jelek, perbuatannya ya kotor, ya dilaknat oleh Allah. Sementara malaikat karim, mulia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wasfus tsani atau as-sifatus tsaniyah, sifat yang kedua apa? Innahu laqaulu rasulin karim, terus dzi quwwatin. Dzi quwwatin, dzi artinya yang memiliki, kuwatin apa? Kekuatan. Itu sifat yang kedua. Nanti di ayat yang lain Allah katakan apa? Allamahu syadidul quwa di surat An-Najm. Yang ngajari Muhammad itu syadidul quwa. Malaikat yang kekuatannya betul-betul syadid. Syadid itu dahsyat. Jadi Allah mengakui kekuatan siapa? Jibril ini. Dzi quwwatin. Jibril itu memiliki kekuatan. Nah, karena Jibril itu malaikat yang betul-betul kuat, ya mungkin malaikat yang paling kuat di antara malaikat-malaikat yang lain, maka dampaknya apa? Satu, annahu biquwwatihi yamna'u syayatina an tadnu minhu. Karena Jibril itu kuat, ketika Jibril membawa wahyu dari Allah, membawa Al-Quran dari Allah untuk Nabi Muhammad, maka setan-setan itu tidak berani mendekat pada malaikat Jibril. Sehingga setan tidak mungkin bisa mencuri kabar, berita dari malaikat Jibril. Kenapa? Jibril kuat, setan tidak berani. Makanya tidak ada cerita bahwa wahyu Al-Quran itu sudah diketahui Jibril, sudah diketahui setan sebelum sampai pada Nabi Muhammad. Gak ada kisahnya begitu. Artinya misalnya gini loh, karena Jibril misalnya yang membawa wahyu terus dicegat oleh setan, wahyu itu disabotase. Kamu bawa wahyu apa misalnya gitu kan. Nah terus sebelum sampai pada Nabi Muhammad sudah lebih dulu diketahui oleh setan. Gak bisa begitu. Kenapa? Dzi quwwatin. Karena Jibril itu punya kekuatan sehingga setan tidak berani mendekat pada malaikat Jibril untuk mencuri wahyu tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, annahu muwalin li hadzal rasulil ladzi kadzdzabtumuh. Malaikat yang kuat ini berpihak kepada seorang rasul yang kalian dustakan sekarang. Jadi ini sebenarnya ketika Allah mengatakan dzi quwwatin itu peringatan bagi orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kamu menentang seorang rasul, seorang nabi, yang mana malaikat yang berpihak pada nabi ini, pembela nabi ini adalah seorang malaikat yang punya kekuatan. Apa enggak takut kalian? Nah, gitu. Jadi seakan-akan apa? Ada warning, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, poin yang ketiga, anna man ada hadzal rasul faqad ada sahibahu wa waliyahu Jibril. Karena malaikat ini berpihak pada Nabi Muhammad, maka siapapun yang memusuhi Nabi Muhammad, hakikatnya dia memusuhi siapa? Malaikat Jibril. Kalau kamu mengumumkan perang pada Nabi Muhammad, maka kamu sebenarnya mengumumkan perang pada malaikat Jibril dan juga mengumumkan perang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak ngeri kalian? Ya, berhadapan dengan malaikat yang dzi quwwatin, yang punya kekuatan. Kemudian poin yang keempat, annahu qadirun ala tanfidhi ma umira bihi liquwwatihi. Karena beliau kuat, maka beliau mampu melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi nggak ada ceritanya Jibril misalnya diperintahkan oleh Allah, ya Allah aku nggak sanggup, enggak. Apapun yang diperintahkan Allah pada malaikat Jibril, Jibril sanggup untuk melaksanakan semuanya. Kenapa? Karena Jibril sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita kan? Wah, ayo ibadah sholat malam misalnya, nggak sanggup Pak Ustaz. Kenapa? Kita lemah. Kalau Jibril nggak ada ceritanya. Jibril tenang, sampaikan wahyu langsung. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pada malaikat Jibril, Jibril sanggup untuk
melaksanakannya. Kenapa? Dzi quwwatin, karena dia punya kekuatan. Ya, kekuatan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka seluruh kekuatannya pun ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak kali pertama Jibril diciptakan sampai nanti akhir masa hidupnya Jibril tidak akan pernah membantah dan tidak sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Jibril dzi quwwatin, dia punya kekuatan. Itu sifat yang kedua. Kemudian as-sifatus salisah, sifat yang ketiga, inda dzil arsy makin. Inda di sisi, dzil arsy, dzi yang punya al arsy, arsy itu apa? Arsy itu ya makhluk Allah yang paling besar. Jadi Allah menciptakan makhluk yang paling besar untuk menunjukkan kuasanya, bernama apa? Arsy. Ya, arsy. Indah di sisi dzil arsy, yang punya arsy. Berarti siapa? Yang punya arsy siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini boleh ditafsirkan ini, indah dzil arsy berarti indallahi makinun. Makinun ai dzu makana. Jibril itu punya kedudukan. Allah itu bukan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Punya para tentara, itu para malaikat. Tentaranya itu para malaikat. Dan ternyata malaikat ini pun kedudukannya berbeda-beda. Ibarat gini, ada panglima, ada jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kalau dalam struktur kehidupan manusia. Lah malaikat pun juga begitu. Ada yang punya kedudukan dekat dengan Allah, ada yang punya ya statusnya malaikat biasa. Nah, malaikat Jibril disifati oleh Allah dengan indadzil arsy makin, dia punya lahu makanatun wajahatun indahu. Dia punya kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aqrabul malaikati ilaihi, dan Jibril itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kedudukannya ya, bukan dekat tempatnya, ya, dekat kedudukannya. Maka apapun biasanya ya, kalau Allah misalnya mencintai seorang hamba, maka yang dipanggil siapa? Malaikat Jibril. Ya, pokoknya yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, dengan Nabi Muhammad itu ya malaikat Jibril. Kalau Allah mencintai hambanya, seorang hamba misalnya, maka nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulana fa'ahibbahu. Jibril, aku cinta, sayang pada si fulan, pada orang itu, maka cintailah dia. Jibril yang dipanggil, bukan wahai malaikat, enggak, tapi Jibril yang dipanggil. Baru setelah itu Jibril menyeru seluruh penghuni langit. Ya ahlas sama, wahai penghuni langit, innallaha yuhibbu fulana, Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka cintailah si fulan. Nah, itu perintahnya siapa? Jibril. Baik. Inda dzil arsy makin, dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu inda dzil arsy, firman Allah inda dzil arsy isyaratun, mengisyaratkan ila uluwi manzilati Jibril, mengisyaratkan kepada tingginya kedudukan malaikat Jibril alaihissalam dibanding para malaikat yang lain. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, muta'in sama. Muta'in artinya apa? Dari kata ata'a yuti'u. Ta'ah. Muta'in berarti apa? Ditaati. Ya, sudah karena punya kedudukan maka dia muta'in sama. Muta'in ditaati sama di sana. Di sana itu di mana? Di langit. Para malaikat itu akan taat pada perintahnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu namanya muta'in. Nah, di antara buktinya adalah ketika peristiwa Mi'raj. Mi'raj ketika Nabi Muhammad dibawa naik ke langit, yang bawa siapa? Yang bawa ini siapa? Malaikat Jibril. Nabi Muhammad dibawa naik ke langit oleh malaikat Jibril. Lah, setiap langit, setiap lapisan langit yang pertama, kedua, ketiga itu ada malaikat penjaganya, Pak. Karena pintu-pintu langit itu masih tertutup, masih ditutup. Begitu Jibril datang bersama Nabi Muhammad, harus melewati pintu itu. Nah, malaikat penjaga langit yang pertama, kedua dan seterusnya itu diperintahkan oleh malaikat Jibril apa? Iftah.
buka pintunya. Akhirnya apa? Malaikat nurut apa enggak? Nurut. Dia cuma tanya, kamu sama siapa? Sama Muhammad. Oh, apakah sekarang sudah waktunya? Oh, sudah. Dibuka pintu langit. Begitu ke langit kedua sama, iftah, buka pintu langit. Malaikat nurut. Itu muta'in. Jibril itu ditaati. Nah, muta'in sama, kata sama itu artinya apa? Di sana, hunaka. Dorf makan, kata keterangan tempat. Di sana artinya di langit. Nah, muta'in sama, Jibril itu ditaati di sana. Itu sebenarnya isyarat untuk Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Jibril itu adalah utusan Allah yang ditaati di langit, maka kamu Muhammad juga utusan Allah yang akan ditaati di mana? Di bumi. Ya kan, Jibril kan ditaati di mana? Di langit oleh para malaikat. Nah, Nabi Muhammad itu juga Rasulullah, utusan Allah. Karena Jibril Rasulullah fissawa, utusan Allah yang di langit, maka ditaati penduduk langit. Maka Nabi Muhammad Rasulullah fil ard, utusan Allah di bumi, beliau ditaati penduduk bumi. Itu Rasulullah. Jadi muta'in sama. Kemudian yang kelima, yang terakhir sifat di surat ini ya adalah amin. Amin apa? Amin, bukan amin ya, tapi amin. Minnya yang panjang. Dibedakan antara amin dengan amin. Kalau amin itu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu harus amin, harus panjang A-nya, minnya juga panjang. Enggak boleh Bapak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak boleh. Salah itu Pak. Secara bahasa salah. Amin itu artinya apa? Istajib, kabulkanlah ya Allah. Nah, karena tatkala kita membaca Al-Fatihah itu kan kita baca doa dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Terus kita menjawab apa? Amin, kabulkanlah ya Allah. Itu amin. Jadi jangan panjang pendek itu penting loh Pak ya. Jadi jangan meremehkan panjang pendek, karena panjang pendek itu bisa merubah makna. Ya maka jangan sudah keras sendirian, amin. Nah itu yang jadi imam kan mikir, ini paham gak sih? Atau amin, amin. Nah, itu gak boleh Pak, salah Pak ya. Itu kalau imamnya paham itu mikir itu Pak, ini jawabannya paham gak sih? Tapi kalau gak paham ya dikira apa? Waduh, aku sendiri yang paham, beda sendiri soalnya gitu kan. Ada loh jawabannya kan ada itu loh. Amin loh gitu ada. Amin. Yang betul itu A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Amin. Istajib. Nah, kalau amin itu artinya apa? Amankanlah. Amankanlah. Amin. Nyuruh Allah ya, amankanlah ya Allah. Habis doa kemana apa? Amankanlah, kan enggak nyambung ya gitu ya. Nah kalau amin, apalagi amin, itu tambah nggak pas lagi ya. Amin, pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, itu nggak pas. Jadi kata amin, nah amin itu aman, aman atau merasa aman. Nah yang benar adalah amin istajib. Nah di sini di surat At-Takwir itu bacanya juga nggak boleh apa? Muta'in sama amin. Salah lagi ya. Muta'in sama apa? Amin, A-nya pendek, min-nya panjang. Nah, jangan muta'in sama amin. Ditaati di sana dan kabulkanlah ya Allah, kan enggak pas. Nah, amin artinya apa? Fi wasfihi bil amanah. Allah mensifati Jibril itu dengan amin, artinya amanah. Malaikat yang betul-betul amanah. Nah, seperti Nabi Muhammad di dunia juga disifati dengan apa? Al-Amin, orang yang betul-betul amanah. Amanah itu gini, dititipi satu yang balik satu, itu amanah. Bapak dititipi duit 10.000, lah nanti ya akan dikembalikan 10.000, itu amanah.
Kalau Bapak dititipi 1 juta cuma mengembalikan 900.000 itu tidak amanah, curang. Ya. Lah amin dalam urusan titipan begitu. Lah malaikat Jibril itu disifati Allah amin, amanah. Artinya apa? Jibril mendapat apa? Quran dari Allah Subhanahu wa taala seperti apapun, sepanjang apapun misalnya, ya seperti itu yang disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh gini loh, kalau untuk permisalan dalam kehidupan dunia, Pak, saya titip ini 100.000, tolong berikan pada si fulan, misalnya. Maka nanti Bapak menyampaikannya berapa? Kan nggak mungkin, kalau ada ini ongkos jalannya 15.000, misalnya gitu. Kan nggak mungkin. Ya, kalau gitu udah nggak amanah kan? Mau saya titipin 100.000. Dan nggak ada kesepakatan bahwa Bapak butuh apa? Ongkos uang capeknya misalnya, kan nggak gitu. Ketika saya titip ini 100.000, tolong sampaikan pada si fulan. Ya nanti Bapak ketemu si fulan yang nyampaikan berapa? Persis 100.000. Itu namanya amin, amanah. Jibril juga begitu. Dapat wahyu misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 3 ayat misalnya. Ya sudah 3 ayat itu yang akan disampaikan pada Nabi Muhammad. Jibril nggak mungkin berijtihad sendiri. Wah ini cuma 3 ayat nanggung. Tambahlah 2 ayat biar jadi apa? 5 enggak bisa. Kenapa? Amin. Nah karena kita tahu bahwa Jibril itu sudah dilabeli oleh Allah dengan sifat amin, amanah, maka kita bisa semakin yakin, Pak. Kita yakin bahwa Quran yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak mungkin salah. Firman Allah itu nggak mungkin mengalami perubahan di sanadnya. Kenapa? Karena yang membawa Al-Quran adalah malaikat yang amin, yang betul-betul amanah. Itu muta'in sama amin. Itulah 5 sifat sanad Al-Quran. 5 sifat yang Allah sebutkan untuk yang membawa Al-Quran, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Baik. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah kemudian setelah Allah mensifati mensifati malaikat Jibril, Allah juga membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dan tidaklah sahibukum. Sahib apa artinya? Kamu sahib saya nih. Teman. Sahibukum berarti apa? Teman kalian. Bimajnun. Majnun apa? Laila Majnun, ada kisah Laila Majnun. Majnun apa? Gila. Dari kata janna. Jan itu artinya yang majnun, yang tertutup akalnya. Orang yang akalnya nggak normal, tertutup akalnya, itu namanya apa? Majnun. Ya, sehingga dia berbuat yang nggak sadar, nggak ngerti. Nah orang yang majnun itu dia tidak mukallaf. Ya tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib menjalankan apa? Syariat. Kenapa? Dia majnun, gila. Ya. Nah, wa ma sahibukum, Allah mengatakan dan tidaklah sahib kalian. Sahib kalian di sini siapa? Penduduk kota Mekah, orang-orang kafir. Lah sahib di sini siapa? Yang dimaksud sahibukum di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum dan tidaklah Nabi Muhammad yang sahib kalian, teman kalian. Coba. Nabi Muhammad itu nabi, orang beriman. Sementara orang kafir itu, orang Mekah itu orang-orang kafir. Kemudian Allah katakan, tidaklah teman kalian ini. Lah Muhammad itu temannya mereka atau bukan? Sahibukum itu teman kalian. Sahib itu ya sahabat dekat, sahabat. Wa ma sahibukum dan tidaklah teman kalian ini bimajnun, orang gila. Kenapa Allah mengatakan Muhammad itu dengan sahibukum? Kenapa enggak wa ma aduwukum? Tidaklah musuh kalian ini adalah orang gila. Padahal Nabi Muhammad kan musuhnya mereka kan. Tapi Allah jadi katakan wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian ini adalah orang gila. Padahal orang-orang kafir itu tidak menganggap Muhammad sebagai apa? Sahabat dia kan. Mereka benci pada Nabi Muhammad. Nah ini untuk menunjukkan bahwa gini, Nabi Muhammad dikatakan sahibukum, sahabat kalian, itu artinya ada Muhammad itu sudah sekian lama hidup bersama kalian. Dari kecil sampai Muhammad jadi nabi itu kalian ngerti bagaimana karakternya, bagaimana akhlak mulianya, bagaimana perilakunya, dan sebenarnya kalian itu tahu kalau Muhammad itu tidak apa? Tidak gila.
Kenapa? Wong selama ini sampai 40 tahun, 45 tahun misalnya, kalian hidup bersama Nabi Muhammad. Kalian menggelari dia dengan Al-Amin. Mosok ada orang gila dijuluki dengan apa? Al-Amin. Kalian sadar sebenarnya, hati kalian itu percaya kalau Muhammad itu tidak gila. Tetapi hawa nafsu kalian memaksa lisan kalian untuk menuduh Muhammad sebagai orang gila. Kenapa? Ya karena mereka benci pada Islam. Sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul kan Muhammad dipuji-puji kan. Orang yang paling baik, yang paling amanah, paling santun itu Nabi Muhammad. Setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, berubah. Sifat yang mereka sematkan pada Nabi dirubah. Bukan lagi amanah tapi apa? Majnun. Kamu adalah orang apa? Orang gila. Nah, mereka mengatakan Muhammad itu apa? Orang gila. Sebentar. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian itu adalah orang gila. Nah ini bantahan ataupun pembelaan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad atas tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad itu orang gila. Sudah Muhammad, enggak usah khawatir, kamu sudah dibalas oleh Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu sahib kalian. Sahib dalam artian bukan berarti yang kalian sayangi, enggak. Seorang yang hidup di tengah-tengah kalian sudah sekian lama. Coba kamu hidup sama Muhammad sudah berapa tahun? Ini kitabnya pada orang Arab, orang Quraisy saat itu. Dari Muhammad lahirnya kan di kota Mekah. Sejak kecil sampai beliau usia 40 tahun juga hidup di kota Mekah. Kalian kenal betul siapa? Muhammad. Tahu betul Muhammad itu bukan orang gila. Kenapa kok kalian menuduh Muhammad sebagai orang gila? Padahal hati kalian tahu, kalian yakin Muhammad itu bukan orang gila. Kenapa? Dia sahib kalian, selama ini hidup bersama kalian. Maka Allah tegaskan, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahib kalian ini Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa laqad, dan laqad sungguh telah, ra'ahu dia melihatnya. Wa laqad ra'ahu, dan sungguh telah, ra'ahu dia melihatnya. Itu dia siapa? Nya siapa? Sungguh telah, ra'ahu dia melihatnya, bil ufuqil mubin, di arah yang nyata, yang jelas, yang spesifik. Walaqad, dan sungguh telah, ra'ahu dia melihatnya. Dia siapa? Nya siapa? Dia itu siapa? Yang melihat siapa? Yang dilihat siapa? Nyambung gak ini? Walaqad ra'ahu, dan sungguh telah dia melihatnya di ufuk-ufuk itu ada fil jihad, satu arah, al-mubin yang jelas, yang spesifik. Siapa melihat siapa? Atau siapa dilihat siapa? Dia itu adalah Nabi Muhammad, nya itu adalah malaikat Jibril. Jadi sungguh telah dia Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, dalam di arah yang jelas. Maksudnya apa? Nabi Muhammad betul-betul telah melihat malaikat Jibril fi suratihi al-asli, di dalam bentuk wujud apa? Aslinya. Ini juga merupakan keistimewaan Nabi Muhammad, Pak. Diceritakan di tafsir ini, satu-satunya nabi yang pernah melihat malaikat dalam wujud aslinya itu adalah hanya siapa? Malaikat. Dan nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat pun bukan sembarang malaikat, tapi malaikat siapa? Jibril. Kalau nabi-nabi yang lain ketemu malaikat, ya sudah, malaikat ini menyamar dalam wujud yang lain, jadi manusia bisa. Nah, sementara Nabi Muhammad ketemu Jibril dalam wujud manusia, ya pernah, sering malahan gitu ya. Nah, dan Allah mengabarkan Nabi Muhammad pun pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya, dan itu melihatnya sebanyak 2 kali. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh telah Nabi Muhammad itu melihat Jibril di arah yang jelas, di arah yang nyata, yang spesifik. Artinya betul-betul yang dilihat itu adalah malaikat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali, Pak. Yang pertama adalah ketika beliau baru pertama kali mendapatkan wahyu. Setelah beliau bertahanus, beribadah di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril di gua itu. Ketika Jibril datang ke gua itu dalam wujud aslinya atau dalam wujud manusia?
manusia. Kalau aslinya nggak mungkin muat. Gua Hira kan sempit kan. Jibril masuk gua kayak gitu gimana kan nggak mungkin. Nah, itu wujud manusia. Baru nanti setelah Nabi keluar dari gua, Nabi itu mendongakkan pandangannya ke atas. Di situ Nabi melihat malaikat apa? Jibril ke arah terbitnya matahari. Jadi ke arah timur. Di arah timur Nabi melihat mendongakkan ke atas. Jibril itu antara langit dan bumi, sayapnya dikepakkan. Jibril itu punya 600 sayap. Coba kita bayangin aja itu susah kan? Ada makhluk punya 600 sayap itu kayak gimana? Bayangkan aja susah, Pak. Apalagi gambarin susah kan? Kita bayangin burung punya 4 sayapnya bingung nih, sayap yang kedua di mana letaknya ya? Tapi disifati oleh Nabi, Jibril itu punya 600 sayap. Ketika sayapnya dibentangkan, dari ujung ke ujung itu penuh oleh sayapnya malaikat Jibril. Jadi sepanjang Nabi noleh ke kanan misalnya, sayap itu kayak gak ada batasnya. Dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung utara ke ujung selatan, itu penuh oleh sayapnya malaikat Jibril. Itu kali pertama Nabi melihat malaikat Jibril. Reaksi Nabi gimana? Nabi pertama kali melihat ada makhluk kayak gitu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nabi gemeteran ketakutan. Makanya terus pulang pada istrinya Nabi terus apa? Zammiluni, selimuti aku. Dalam keadaan menggigil ketakutan. Kenapa? Ketemu makhluk, ada makhluk kayak gitu. Kayak bapak pulang dulu, malam-malam ketemu hantu gitu, Pak. Itu udah panas dingin. Maka bapak bersyukurnya gini, malaikat itu nggak ditampakkan, nggak diperlihatkan pada kita. Bapak lihat malaikat udah pingsan, Pak. Wong Nabi Muhammad aja Nabi padahal kan, ngelihat malaikat Jibril apa? Menggigil ketakutan. Lah kita coba kalau malaikat setiap hari datang ke kita, kayak gimana? Ketakutan kita. Ya mau bersyukur ya malaikat tidak ditampakkan. Di sini banyak malaikat, Pak. Tapi ya kita bersyukur tidak diperlihatkan. Coba kalau nongol di sini duduk di sini bareng. Malah nggak jadi pengajian, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi walakat ra'al bil ufuqil mubin. Nah, nanti kali yang kedua adalah ketika peristiwa apa? Mi'raj apa? Walakat gimana ya? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana walakat ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Nah, nanti kali yang kedua adalah di sisi sidratul muntaha. Walaqad ra'ahu nazratan ukhra. Dan Muhammad betul-betul telah melihat Jibril dalam wujud aslinya nazratan ukhra, kali yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Berarti peristiwa Mi'raj, ketika Nabi diajak ke langit, terus melewati langit sampai ke tempat namanya sidratul muntaha. Di situ Nabi kembali melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Tapi kegagahannya hilang, Pak, karena Pak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kan gagah, tapi begitu di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat gini, aku melihat Jibril itu seperti karpet basah. Itu kata Nabi sendiri pas di Sidratul Muntaha itu, aku melihat Jibril seperti karpet yang awalnya tegak, gagah gitu kayak dibasahi air jadi lemes, lesu gitu. Gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma dan tidaklah huwa Nabi Muhammad itu 'alal ghaibi terhadap yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Ya, al ghaib di sini adalah ala ma yukhbiruhu minal wahyi ilaihi. Ghaib di sini adalah wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Dan Muhammad itu terhadap wahyu yang disampaikan pada beliau bidonin, bukanlah orang yang donin. Donin itu apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Nabi itu tidak pelit terhadap wahyu yang disampaikan kepada beliau. Dan di antara isi wahyu tersebut adalah informasi seputar perkara yang gaib. Maksudnya gimana? Analoginya dulu ya, perumpamannya dulu. Orang itu kalau tidak pelit dan sudah sampai lawannya pelit itu apa? Dermawan kan. Orang itu kalau sudah sampai pada puncak kedermawanan, dia dapat 100, yang diberikan berapa? 100. Saya dapat 100, diinfakkan apa? 100 itu puncak kedermawanan. Berarti kan nggak pelit sama sekali kan? Aku terima 100, ya aku kasih apa? 100. Nah, Nabi Muhammad begitu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Nabi dapat wahyu apapun,
Ya 100% disampaikan pada umatnya. Tidak ada kok satu ayat yang tak sembunyikan adalah untukku sendiri. Kayak analogi tadi, aku dapat 1.000 nih, 1.000 rupiah. Udahlah aku berikan 900 saja. Yang 100 kusimpan untuk diriku sendiri. Enggak begitu. Itu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad itu enggak begitu. Dapat wahyu apapun dari Allah, ya sudah begitu yang disampaikan pada umatnya. Dapat 30 juz, ya disampaikan ya 30 juz. Dapat 114 surat, yang sampai kepada kita juga 114 surat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan itu bukti, Pak. Bukti kalau Nabi Muhammad itu betul-betul tidak pelit. Amanah. Betul-betul amanah. Apapun yang beliau dapat dari Allah, itu yang disampaikan pada kita. Dan buktinya banyak kalau kita ngaji Quran. Kalau seandainya Nabi itu enggak amanah, Nabi itu pelit, artinya apa? Tidak menyampaikan apa yang diberikan Allah pada beliau. Itu mesti ada sebagian ayat atau sebagian surat yang tidak sampai pada kita. Kalau Nabi itu donin, pelit misalnya, ataupun tidak amanah, kemungkinan surat-surat yang berisi teguran pada Nabi Muhammad itu enggak akan disampaikan oleh Nabi. Kan ada kan ayat-ayat yang isinya Allah menegur Nabi Muhammad. Coba. Kalau Nabi pengen apa? Pengen nama baiknya tetap terjaga misalnya, pengen isinya sempurna, ayat-ayat gitu kan harusnya enggak usah disampaikan saja. Wong ujung-ujungnya malah Pak, seakan-akan aku ditegur oleh Allah kan gitu. Tapi kan enggak. Ayat-ayat teguran tentang Nabi Muhammad ya banyak di Quran. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kan ada kan? Nabi, kenapa kamu haramkan apa yang dihalalkan Allah kepadamu hanya gara-gara pengen nuruti siapa? Istrimu. Kan teguran kan? Coba. Itu tetap sampai pada kita, Pak. Itu bukti bahwa wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Muhammad itu tidak pelit. Baik, kita selesaikan dulu ya. Tinggal sedikit nanggung. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma, dan tidaklah huwa Quran itu biqauli ucapan syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Jelas Quran itu kalamullah. Tidak ada campur tangan apa setan di situ. Tidak mungkin disisipi ataupun sudah dipengaruhi oleh setan. Fa aina tadhhabun, maka aina tadhhabun, kemana kamu pergi? Maksudnya apa? Setelah penjelasan panjang lebar seperti ini, harusnya orang normal itu akan yakin, percaya pada Nabi Muhammad, percaya pada Al-Quran. Kok kamu masih bisa punya pendapat yang lain, tetap menuduh Muhammad itu gila, tetap menuduh Quran itu apa? Sihir. Fa aina tadhhabun, kok bisa-bisanya kamu pergi di sini apa? Punya pandangan seperti itu. Orang normal itu harusnya enggak gitu pandangannya. Fa aina tadhhabun, setelah penjelasan panjang lebar, kemana kamu akan berpendapat? Kemana kamu akan pergi? Kamu akan berjalan di jalan yang mana? Kamu ikuti jalan orang-orang yang benar, yang meyakini Muhammad itu tidak gila, Quran itu benar datang dari Allah, atau kamu tetap berpendapat bahwa Muhammad itu gila dan Quran itu ucapannya setan, Quran itu sihir. Fa aina tadhhabun. Nah, jadi sebenarnya apa? Penghinaan Allah bagi mereka. Wong sudah jelas gamblang seperti itu kok masih mengatakan Muhammad itu gila, Quran itu ucapannya setan. Fa aina tadhhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. In artinya ma, nafiyah ya. Tidaklah Al-Quran itu illa melainkan zikrun lil alamin. Zikrun peringatan, nasihat lil alamin bagi semesta alam. Wabil khusus siapa? Quran itu peringatan bagi siapa? Manusia dan jin. Karena yang bisa mengambil manfaat dari Quran adalah manusia dan jin. Kalau tumbuhan, batu-batu kan mereka tidak ada taklif gitu kan. Sementara manusia dan jin mereka mendapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, tuntunan ibadah itu adalah Al-Quran. Yang menjadi pedoman kita dalam beribadah adalah Al-Quran. Liman syaa minkum ayyastaqim, liman bagi siapa syaa yang ingin minkum di antara kalian ayyastaqim untuk istiqomah. Siapa yang pengen istiqomah, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadikan Quran sebagai sahabat. Itu kunci istiqomah. Yang pengen istiqomah, istiqomah di sini artinya apa? Terus berada di atas jalan yang lurus. Jadi istiqomah itu kita mudawamah. Mudawamahnya apa? Konsisten. Tetapi konsistennya di atas jalan yang lurus, itu istiqomah. Bukan konsisten maksiat. Wah, alhamdulillah aku istiqomah apa? Korupsi. Enggak pernah ketahuan. Itu bukan istiqomah. Istiqomah itu kata mustaqim. Sudah kita konsisten tapi di atas siratal mustaqim, itu istiqomah. Ngaji istiqomah itu betul ya. Terus apa? Infak istiqomah itu betul. Nah, kalau maksiat itu enggak ada istilah istiqomah, udah salah istiqomah.
Karena istiqomah itu liman syaa minkum an yastaqim. Siapa yang pengen istiqomah, konsisten di atas jalan yang benar. Tetapi hakikatnya adalah wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian punya kehendak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, melainkan sesuai dengan kehendak Rabb semesta alam. Maksudnya gini, kamu boleh punya keinginan, tetapi satu hal yang tidak boleh kamu lupakan adalah Allah juga punya keinginan. Ketika keinginanmu sejalan dengan keinginan Allah, terjadilah apa yang kamu inginkan. Tetapi manakala keinginanmu tidak sama dengan keinginan Allah, maka yang pasti terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu boleh punya keinginan apapun, boleh punya cita-cita apapun, boleh punya kehendak apapun, tapi satu hal yang pasti, Allah juga punya keinginan, Allah juga punya iradah, punya kehendak. Ketika kehendakmu sesuai dengan kehendak Allah, terjadi apa yang kamu kehendaki. Kamu pengen kaya, ternyata Allah juga mentakdirkan kamu kaya. Ya sudah, jadilah kamu orang kaya. Ketika kamu kaya bukan karena kamu hebat, kamu hanya menjalani apa kehendak Allah. Tapi kalau kamu pengen kaya, Allah mentakdirkan kamu miskin, ya sudah, yang pasti terjadi kamu akan apa? Miskin. Itu wa tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, terus kalau sudah kayak gitu, ngapain kita beramal? Kalau takdir itu kan udah kering ya. Catatan takdir kan pena sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Terus ngapain kita beramal? Sudah kan ini, Bapak kan nasibnya udah jelas kan, nanti surga neraka kan sudah jelas kan. Terus ngapain beramal? Ya jelas di situ bagi Allah. Bagi Allah itu semuanya sudah selesai. Tapi bagi kita itu kan misteri kan. Karena misteri, maka katanya Bapak, ikmal, tetaplah beramal, tetaplah ibadah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing akan dimudahkan untuk menjalani takdirnya. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya gini, ketika Bapak dalam kehidupan dunia dimudahkan beramal soleh, itu isyarat sebenarnya. Isyarat kalau takdir Bapak di akhirat itu apa? Baik. Takdir akhir kita itu baik. Ketika kita dimudahkan untuk berbuat baik, beramal soleh, untuk ibadah, itu tanda dari Allah bahwa takdir kita di akhir nanti, di akhirat nanti itu apa? Itu baik. Tapi kalau ada orang kok mudahnya maksiat, mau maksiat gampang, mau ibadah gak pernah itu kan, mau maksiat gampang, ada aja jalannya. Itu harus takut, harus khawatir. Jangan-jangan memang dia dimudahkan untuk su'ul apa? Khotimah, itu yang harus dikhawatirkan. Baik ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Baik. Udah sampai di sini dulu. Selesai ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir selesai. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan ganti surat apa ini? Abasa ya, surat Abasa, di atasnya surat Abasa. Nanti kita akan melihat, memahami surat Abasa itu dengan pemahaman yang benar, yang tetap menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang yang salah memahami surat Abasa itu. Dan surat Abasa itu adalah surat yang paling disenangi orang-orang munafik. Karena dalam anggapan mereka Muhammad itu salah. Gara-gara Muhammad salah, akhirnya diturunkan surat apa? Abasa. Nanti kita akan bila kehormatan Nabi kita dengan memahami surat Abasa dengan pemahaman yang benar, insyaallah taala. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Ya, silakan bawa jemaah yang mau. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Saya mau nanya mengenai malaikat. Ya. Berarti malaikat itu jumlahnya itu banyak ya? Nggak seperti yang kita tahu ada nama malaikat. Yang Bapak tahu berapa? Dan apa? Dia nggak tetap ya jumlahnya, nggak bertambah ya? Enggak bertambah, enggak berkurang. Nggak bertambah sampai kiamat. Baik. Terus kalau jin itu bertambah ya sampai hari kiamat. Ada nabi-nabi gitu. Ya, ada pertanyaan tidak gitu. Baik, yang pertama, jumlah malaikat itu ada banyak. Saking banyaknya Allah sifati apa di surat Al-Muddatsir, wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu junud, tentara Rabbmu itu para malaikat. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan malaikat, Allah tahu betul jumlahnya kan. Sementara kita nggak pernah tahu.
Jadi kalau malaikat berapa? Malaikat banyak. Terkadang ada yang menggambarkan saking banyaknya itu ya sebanyak tetes air hujan yang jatuh ke bumi. Ada yang mengatakan sebanyak bintang di langit. Ada yang mengatakan sebanyak ikan di lautan. Ada yang mengatakan sebanyak pasir di tepi pantai. Itu sebenarnya ngomong ini, saya nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu. Hanya biar keren kan pokoknya gitu, Pak. Ya sebanyak. Lalu kalau dikejar lah, ikan di lautan berapa? Ya nggak tahu. Nah, gitu kan biar keren. Ya, jadi jumlahnya sangat banyak. Kalau Nabi menggambarkan gini, Pak, atotis sama, saking banyaknya malaikat itu kan tempat tinggalnya di langit. Nabi mengabarkan atotis sama, langit itu berderi-deri. Saking padatnya padatnya penduduk lah, langit banyak jumlah malaikat. Mamin maudi arba'i asobi atau arbaati asobi. Setiap jarak 4 jari mesti ada satu malaikat. Kondisi langit sekarang, Pak, langit 1 sampai semuanya, semua langit itu. Setiap jengkal langit sejarak 4 jari gini, berapa 5 cm paling, itu mesti ada malaikat. Jadi kepadatan di bumi itu belum ada apa-apanya dibanding kepadatan di langit. Kita di bumi masih longgar kayak gini kan. Ini di berapa masih sanggup gitu kan. Di langit itu udah nggak ada space kosong, Pak. Setiap jarak 4 jari ada malaikat. Itu untuk menggambarkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Sebagaimana di bumi ada Ka'bah, di langit juga ada Baitul Ma'mur. Ya rumah Allah, Baitul Ma'mur namanya. Setiap hari yang masuk ke masjid itu kapasitasnya 70.000 malaikat. Jadi Baitul Ma'mur itu rumah Allah di langit, kapasitasnya bisa dimasuki 70.000 malaikat. Setiap hari malaikat itu bergantian. Hari ini 70.000, besok keluar digantikan 70.000 yang lain. Malaikat yang pernah sekali masuk ke Baitul Ma'mur sampai nanti kiamat tidak akan kembali masuk ke situ lagi. Kenapa? Antriannya masih banyak. Jadi kalau belum habis antrian kan nggak boleh ngulang lagi. Nah, itu untuk menunjukkan betapa banyaknya jumlah para malaikat. Maka di antara pilar keyakinan kita tentang malaikat, kita mengimani malaikat itu ijmalan wa tafsilan. Baik secara ijmal, kita percaya seluruh malaikat, ataupun yang terperinci, yang nama-namanya disebutkan atau sampai kepada kita. Ada malaikat Jibril, kan ada Mikail, kemudian Malik, Ridwan, itu kita imani. Yang kita kenali namanya. Sementara yang tidak kita kenali namanya, ya kita imani secara umum. Kita semua beriman pada seluruh malaikat, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak kita ketahui namanya. Para nabi juga begitu, Pak. Nabi dan Rasul yang kita kenal berapa? Nabi yang kita kenal berapa? 25 kan? Tapi Nabi itu ada banyak loh. Ada ribuan atau puluhan ribu sebenarnya, Pak. Maka kata Allah, Pak, minhum man qasasnahum wa minhum lam naqsus. Sebagian mereka ada yang kami kisahkan pada kalian, sebagian tidak kami kisahkan. Sudah. Dan maka kita beriman pada mereka semua, yang kita kenali atau yang tidak kita kenali. Nah, lalu bedanya dengan setan apa? Atau setan tadi ya. Kalau malaikat itu dia tidak beranak pinak, tidak berkembang biak. Sementara kalau setan itu bisa beranak pinak, bisa mati. Ya, jadi setan itu butuh makan dan minum. Kalau malaikat tidak butuh makan dan minum. La nauma wala syurba, la akla lahum wala nauma wala syurba. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur itu malaikat. Tidak butuh pada hawa nafsu, tidak butuh pada Tidak butuh pada pasangan. Tidak beranak pinak. Kalau setan dia beranak pinak. Yo makan yo minum. Ya makanya kata Nabi kalau makan dan minum, makanlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan minum dengan tangan kiri. Berarti kan setan makan dan minum. Itu bedanya. Gitu. Kurang lebih, Pak. Wallahu a'lam. Jadi berkaitan dengan sanad tadi, Pak Ustaz. Ya. Jadi kita pernah jalan dari Kail di daerah Asik kalau nggak salah, itu makam itu banyak didatangi orang. Kalau tidak salah Abah Anom atau ketika sahabat sebelah, saya tanya, kita mampir nggak kita doa? Nggak usah. Sanadnya nggak jelas ini orang. Bagaimana itu menyikapi gitu, Pak? Itu teman Bapak itu kayak gitu. Diajak terus ngomongnya apa? Saya ngajak, kita nggak mampir nih, gitu. Nggak sanad ini nggak jelas. Oh gitu. Yang pertama,
Pertama gini, yang dimaksud sanad oleh dia itu apa dulu, Pak? Ya kita kan nggak tahu kan. Ya, harusnya Bapak tanya lagi, maksudnya apa sanad nggak jelas itu kan gitu. Harusnya gitu, Pak. Jangan sampai nanti gini. Kalau saya mau menjawab sekarang, jangan-jangan yang dia maksud berbeda dengan yang kita bahas sekarang. Ya, jadi harusnya ketika Bapak mendengar dia mengatakan jangan sanad dia nggak jelas, sanad apa maksudnya? Ya, harus dijelaskan dulu sanad apa maksudnya. Atau jangan-jangan dia ngomong begitu karena nggak kenal saja, karena nggak tahu kan, nggak tahu siapa beliau, terus kealimannya seperti apa, kemudian kesolehannya seperti apa, akhirnya apa? Menuduh dengan mengatakan sanadnya tidak jelas. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab Pak, maksudnya apa ya, karena saya nggak ngerti maksud sanad yang nggak jelas itu apa. Sanad nggak jelas itu apakah berarti dia mengatakan dia nggak punya guru, nggak punya guru, nggak punya guru? Karena sanad itu kan tadi kan mata rantai kan, mata rantai yang menyampaikan kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sanad. Seperti ini Pak, kita sholat kan belajar dari guru kita, gurunya dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, gurunya lagi terus sampai nanti mau nggak mau ya nyambung pada yang ngajari sholat pertama kali siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sanad. Lah maka ucapan teman Bapak tadi sanad nggak jelas itu apa maksudnya? Apa menuduh ini gurunya nggak jelas, gurunya lagi nggak jelas, atau gitu atau bagaimana? Atau yang dia maksud adalah mungkin gini. Yang sampai kepada kita kebanyakan orang adalah tentang misalnya ini karomahnya, kelebihannya dan sebagainya. Lah menurut dia informasi itu tidak jelas. Menurut dia gitu Pak ya. Ya tapi saya wallahu alam bisawab ya, Bapak pastikan dulu maksudnya apa, sanad enggak jelas itu apa. Butuh penjelasan lebih dari itu ya. Jangan hanya berarti sanadnya enggak jelas terus selesai enggak. Gitu Pak. Ya nanti kalau suatu saat kalau Bapak ketemu lagi, tanyakan dulu kan pernah ngomong sanadnya enggak jelas itu maksudnya apa ya? Gitu. Gitu Pak. Oke, yang lain Pak, atau Ibu yang belakang mau nggak? Cukup Pak? Cukup Pak. Baik, cukup barangkali sampai di sini untuk kajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah. Subhanallah.